Welcome to Elektria. Ini adalah program khusus dari Automedia Group yang melibatkan Auto.com, Carvagaza.com, dan Zigwheels.co.id secara khusus menguji mobil-mobil listrik yang ada di Indonesia. Yes. Nah, ini adalah kebetulan juga untuk menyambut era elektrifikasi yang semakin berkembang di industri otomotif Indonesia, yang sekarang udah mulai banyak juga pabrikan di Indonesia yang bermain di segmen mobil listrik. Jadi, saya Wahyu ditemani dengan Anjar dan Bangkit akan menguji 3 mobil sekaligus dalam kesempatan ini. Untuk pengetesannya gimana, Anjar? Nih, sebenarnya kalau kita konsepnya adalah bagaimana kita membawa mobil listrik di dalam perkotaan, bagaimana kepraktisannya, bagaimana mengisinya, terus efisiensinya kayak apa. Nanti kita bakalan bahas lebih detail lagi. Menjawab keraguan ya? Iya. Keraguan pengguna mobil listrik yang orang kadang-kadang, apa sih mobil listrik gitu ya? Karena masih banyak orang yang ragu untuk pakai mobil listrik. Padahal kan kalau kita lihat seperti di Jakarta aja ini kan belakangan juga tingkat emisinya parah tinggi. Karena itu kita juga mau berkontribusi juga untuk kebersihan lingkungan dengan mensosialisasikan teknologi elektrifikasi. Oke, coba Bro Bangkit sebutin apa aja nih bakal yang kita bahas mobilnya. Oke, di pengujian kali ini kita akan menguji 3 mobil listrik ya. Pertama ada Hyundai Kona Electric, ada Nissan Leaf, dan terakhir Hyundai Ioniq 5. Wah, itu mobil-mobil listrik yang memang populer ya. Lagi populer, lagi naik daun gitu ya. Iya dong. Nah, kebetulan kita juga udah ada di salah satu kantor PLN, tepatnya di Gambir, di Jakarta. Sekalian kita sebelum mulai perjalanan, kita akan charge dulu setiap mobilnya sampai posisinya 100%. Nah, salah satunya dalam pengujian ini kita akan hitung juga seberapa ekonomis konsumsi listriknya dari masing-masing mobil ini. Nah, sambil kita nunggu baterainya sampai 100%, kita ngopi dulu. Di kesempatan kali ini untuk program Elektria saya ngetes Nissan Leaf. Ini adalah satu-satunya mobil full elektrik yang tersedia dari Nissan untuk pasar Indonesia. Mungkin dibandingin 2 mobil listrik lainnya yang dites sama Anjar dan Bangkit, ini mobil listrik yang paling simple. Nggak terlalu banyak fitur-fitur keselamatan, fitur canggih, dan baterainya juga untuk jarak tempuhnya paling kecil angkanya. Ya, baterainya 40 kW, jarak tempuh maksimumnya yang diklaim oleh Nissan itu sampai 311 km. Sementara sejak pengisian tadi udah 100%, kalau jarak tempuhnya itu sekitar 270-an km. Ya, tapi untuk perjalanan di dalam kota, untuk penggunaan sehari-hari, menurut saya itu udah jauh lebih dari cukup. Itu udah cukup untuk kita pakai kurang lebih 1 minggu tanpa harus bolak-balik ke charge. Kecuali kalau kita mau pakai ke luar kota, memang Nissan Leaf ini nggak terlalu reliable jarak tempuhnya, apalagi dengan ketersediaan charging station yang sekarang ini masih jarang banget yang menyediakan tipe colokan CHAdeMO untuk fast charging alias aliran DC seperti yang dipakai di Nissan Leaf ini. Untuk motor listriknya sendiri punya tenaga 150 horsepower dengan torsi 350 Nm lebih. Ya, untuk berkendaranya sendiri dengan Nissan Leaf menurut saya ini lebih nyaman dan lebih ideal untuk penggunaan sehari-hari. Karena pertama, karakter berkendaranya, walaupun ini mobil listrik, ya torsinya besar, bisa didapatkan secara instan, tapi delivery-nya dari motor listrik ke rodanya itu terasa linear. Jadi nggak terlalu bikin kaget untuk pengendara yang mau berkendara santai, atau mungkin belum biasa untuk nyetir mobil listrik dengan output yang segede ini. Menurut saya Nissan Leaf ini gampang untuk adaptasinya karena performanya nggak terlalu eksplosif. Kedua, menurut saya dengan minimnya atau lebih sedikitnya fitur-fitur keselamatan pendukung dari Nissan Leaf ini, atau yang kita sebut
sekarang populer dengan namanya ADAS. Berkendara dengan Nissan Leaf ini jadi lebih nyaman, lebih tenang untuk kondisi berkendara di jalan yang padat seperti di jalanan Jakarta yang macet ini. Karena mobil ini memang ada beberapa fitur keselamatan. Untuk driver assistance-nya ada emergency brake, parking aid, driver attention alert, dan kamera 360 atau all around view. Tapi menurut saya udah cukup, karena kalau misalnya kita kasih kayak rear cross traffic alert, blind spot monitoring, atau bahkan lane keeping assist di mobil ini, untuk pengendaraan di dalam kota itu agak annoying. Karena dikit-dikit bunyi sensor, dikit-dikit dikasih peringatan. Kayak kalau misalnya kita mau ganti lajur, pindah lajur ke kiri, misalnya nyalain sen, biasanya mobil dengan fitur-fitur tersebut akan berisik dengan suara-suara peringatan. Nissan Leaf ini menurut saya jauh lebih nyaman untuk preferensi berkendara saya dengan mobil listrik di dalam perkotaan. Kebetulan saya udah pernah coba semuanya, ketiga-tiganya, baik itu Kona Electric dan Ioniq 5. Menurut saya kemudi atau bobot setir dari Nissan Leaf ini yang paling enteng. Nah, itu juga salah satu poin yang menurut saya membuat si Nissan Leaf ini cocok untuk berkendara di dalam kota yang lebih sering macet. Karena dengan setir yang enteng, kita nggak cepet capek. Kalau misalnya kita harus banyak bermanuver, itu akan mempermudah berkendara kita dengan mobil listrik. Tapi secara overall, saya suka Nissan Leaf. Pengendaliannya nyaman, fitur-fitur keselamatannya ada, tapi nggak sampai bikin mengganggu konsentrasi berkendara. Tapi gimana menurut Anjar dan Bangkit untuk dua mobil listrik yang mereka coba? Sebelum melanjutkan perjalanan ini, kami mau menginformasikan soal Periklindo Electric Vehicle Show 2022 atau PEVS 2022. Pameran otomotif di segmen elektrifikasi yang diadakan Periklindo bersama Diandra Promosindo, menyajikan berbagai brand roda 4, roda 2, komersial hingga pendukungnya di tanah air. Diadakan mulai 22 Juli hingga 31 Juli 2022 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Adapun brand yang mengikuti mulai dari Wuling, DFSK, Prestige, Celis, Benelli Kiwi, Davigo, Rakata, Gesit, ABC Lithium, Oyika, dan masih banyak lagi. Beragam kegiatan pun juga disuguhkan seperti talk show seputar kendaraan elektrifikasi, test drive dan test ride indoor maupun outdoor, EV, fun rally, dan lain-lain. Untuk bisa mengunjungi PEVS 2022, Anda harus melakukan pembelian tiket di diandratiket.com. Harga tiketnya mulai 100.000 untuk hari pertama, 30.000 untuk weekdays, dan 50.000 untuk weekend.